Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa ada bersama-sama dengan saudara di siang hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan yang begitu besar itulah yang mempertemukan kita sehingga kita dapat bersua kembali di tahun yang baru ini. Dan terima kasih untuk hambanya Pak Tio yang telah mempercayakan saya kembali untuk ambil bagian dalam ibadah di Persekutuan Doa Session City ini pada siang hari ini. Saya diminta untuk membahas satu topik berbicara tentang menjadi mempelai Kristus sebagai gereja yang sempurna. Baik, kita akan melihat bagian ini dan kita sama-sama dapat belajar melihat firman Tuhan diambil dari Wahyu. Kita akan membuka Wahyu 19. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mulai dengan ayat yang ke-7. Ya, saudara, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 kita sama-sama membacanya. Ya, kita dengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, ayat yang ke-9 kita sama-sama 2-3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ya, mesti kita setuju. Karena memang pada bagian ayat 9 pada bagian terakhir dikatakan ini perkataan Tuhan, ini perkataan Allah benar, sehingga tidak membuat kita mestinya ragu. Nah, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, pemahaman tentang akhir zaman adalah pemahaman yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena orang dunia bicara akhir zaman itu menyebut sebagai hari terakhir itu sebagai kiamat, satu hari yang sangat menakutkan. Karena kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 10, di sana dikatakan, karena pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia, kata Alkitab, akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, kata Alkitab, akan lenyap, akan hilang. Bahkan kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 20 dan 21 di sana dikatakan begini, matahari katanya akan menjadi gelap dan bulan akan menjadi merah seperti darah,
Sesudah itu Tuhan akan mendatangkan suatu hari yang sangat dahsyat. Jadi orang dunia memang bisa hanya melihatnya seperti itu. Tapi bagi kita orang-orang percaya, ternyata hari Tuhan itu, ternyata Alkitab menulis itu merupakan pesta perkawinan anak domba. Dan kita, kata Alkitab, disebut pengantin mempelai. Wah, saya pikir-pikir peristiwa yang betul-betul menarik untuk kita renungkan. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya, itu ditulis begini. Ya, kita dikasih tahu bahwa kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih, untuk menggambarkan mempelai itu, pengantin itu. Memang ciri yang mesti menonjol adalah orang-orang yang menjaga kesucian hidup, memiliki kehidupan yang kudus, kata Alkitab, karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Sehingga Ibrani 12 ayat 14 bilang, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang itu bisa melihat Allah. Dan ini juga sekaligus memberitahu ciri yang berikutnya adalah dikatakan menjaga kesetiaan yang tulus. Dengan kata lain, menjaganya dengan apa? Tentunya orang-orang seperti itu memiliki perbuatan-perbuatan yang benar. Seringkali ya, kita jujur kata, banyak orang dapat memulai pekerjaan dengan begitu baik, tapi endingnya banyak orang terkapar, banyak orang berhenti, gagal, putus di tengah jalan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya ketika membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit, ada satu ayat di dalam khotbah yang terkenal itu, saudara bisa melihat ada ucapan kata bahagia. Lalu kalau saudara baca ucapan kata bahagia Tuhan yang ke-6, kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, itu merupakan ucapan kata bahagia yang dikatakan Kristus saat dia khotbah di satu bukit. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya tertarik melihat bagian ini karena dia bilang begini. Ayat itu bilang, mereka akan melihat Allah. Ini benar-benar prospek yang memang perlu kita pikirkan. Ini prospek yang sangat menarik. Ini sekaligus merupakan janji
yang manis, yang begitu menakjubkan. Kalau kita bertanya, siapa yang pernah buat janji seperti ini? Perusahaan seperti apa yang pernah bisa berbicara seperti ini? Orang hebat yang bagaimana, sekaya apapun, yang bisa bicara seperti ini? Kalau saudara sebagai seorang karyawan, kalau saudara achieve, mencapai kuota, target saudara, paling saudara bisa dikasih jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, mungkin ke China, atau kemana lah tempat-tempat wisata. Seperti itu. Tapi saudara dengar baik-baik, Alkitab bilang begini, dikatakan kita akan melihat Allah. Wow, saya pikir-pikir ini janji yang saya mesti sampaikan begitu agung, begitu mulia. Memang terus terang aja, kita tidak mungkin akan melihat Dia dalam keadaan kita seperti sekarang ini, dalam posisi seperti yang kita kenakan dengan tubuh jasmani ini, karena memang tidak akan mungkin ada orang yang bisa melihat Tuhan. Tetapi ini kan berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang hari yang terjadi ke depan ini, hari yang mulia, hari Tuhan ini. Itu kalau saudara baca di dalam Alkitab, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12, Alkitab bilang begini, kita ini memang hanya melihat dalam bentuk yang samar-samar, kata Alkitab. Tapi Alkitab bilang begini, nanti katanya kita akan melihat Dia muka dengan muka. Bukan hanya melihat seperti itu, tapi disitulah terjadi di mana kita disebut gereja yang sudah dipertunangkan dengan Dia yang menjadi kekasih kita. Hari yang begitu menakjubkan. Saudaraku yang saya kasih, kalau kita lihat bagian ini, saya mesti katakan ini betul-betul prospek yang begitu mulia. Kita akan melihat Allah muka dengan muka, dan inilah yang mengubah tujuan hidupku berubah total. Bukan hanya bicara materi yang kita kejar, tidak. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari semuanya itu, yaitu panggilan Tuhan, yaitu ada kemuliaan dalam perjumpaan itu untuk mendapatkan mahkota. Saudara yang saya kasih, saya ingat ada satu lagu. Ya, lagu itu bilang begini, nanti satu hari kelak kesusahan berakhir, air mata lenyaplah dan air mata lenyaplah. Oh, hari yang mulia, waktuku bertemu Yesus. Hari indah penuh suka cita. Perjumpaan ini dikatakan nanti tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi duka cita. Semua udah berubah. Itu sebabnya kalau saya tanya kepada saudara siang hari ini,
Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan hidup saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Sebagai seorang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apa goal? Apa tujuan hidup saudara? Saudaraku, saya punya saudara. Ya, dia mencalonkan diri pingin jadi anggota DPR. Saya mau tanya dulu, ada yang mencalonkan diri di sini? Calonkan diri jadi bupati kali? Jadi wali kota? Anggota dewan? Ada? 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 Tidak ada. Ya, saya punya saudara. Waktu dia mencalonkan diri, dia hitung di atas kertas. Wah, ini mah kalau bicara hanya 10.000 mah lewat. Tidak diragukan, tidak disangsikan lagi. Karena dia begitu yakin, akhirnya dia jual apa yang dia miliki. Mobil dia jual, rumah dia jual, dan apa saja dia jual. Kebayanglah dia bisa gaji 80 sampai 100 juta. Dia jual semuanya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu hari pemilihan itu, jangankan 10.000, jangankan 1.000, 100 saja dia tidak dapat. Dan sekarang sulit banget hidupnya dia. Habis sulit sekali. Miskin gak keturunan-keturunan. Saudaraku yang saya kasih, apa yang menjadi goal saudara dalam hidup ini? Impian yang seperti apa yang saudara punya? Rasul Paulus bilang begini, tujuan tertinggi yang dia punyai itu saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 2. Dia katakan di dalam ayat yang kedua. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia bilang apa di sana? Dia tidak peduli dengan apapun pencapaian-pencapaian itu. Tidak menarik. Tetapi dia menyampaikan hanya salib Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Karena memang dia tahu bahwa memang dia telah ditentukan, dia telah ditetapkan Tuhan. Coba saudara perhatikan, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1, coba kita lihat ayat itu. 2 Timotius 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12, dia bilang katakan, karena Injil inilah dia katakan, aku telah ditetapkan menjadi apa? Menjadi apa kata Alkitab? Menjadi pemberita Injil, menjadi rasul. Apa kata selanjutnya? Menjadi guru. Dia tahu itu. Jadi saudara mesti mengerti ini. Jadi bukan karena ada SK dari gereja yang membuat kita seperti itu, bukan. Tapi ini memang Tuhan punya rencana seperti itu. Dan dia tahu, karena dia sudah ditetapkan seperti itu, ayat 12 sebagai konsekuensi, dia tahu bahwa dia akan mengalami yang namanya penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi Alkitab katakan dia
tidak malu, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dikatakan dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku. Dan dia mengatakan hingga pada hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada tujuan. Ada tujuan hidup. Itu sebabnya ada begitu banyak penderitaan. Dan memang Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling banyak menderita. Paling banyak menderita. Tetapi sekalipun dia begitu banyak mengalami penderitaan itu, dia pernah tulis begini ya. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius 2, dia katakan begini. Coba saudara lihat mulai dari ayat 8. Coba saudara lihat apa dikatakan di sana. Dia katakan karena Injil itulah katanya. Ya, coba saudara lihat dalam 2 Timotius 2. Coba lihat ya. Dikatakan dalam Injil itulah katanya. Dia bilang ini, ingatlah ini Yesus Kristus ya. Coba saudara ya, yang telah bangkit dari antara mati, yang telah didirikan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara lihat ayat 9-nya bilang apa? Ayat 9-nya bilang, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti penjahat. Karena Injil, dia tahu konsekuensinya, dia dibelenggu. Tapi saya tertarik dengan bagian ini. Dia bilang begini, aku katanya dibelenggu seperti, apa kata Alkitab? Seperti apa? Seperti seorang penjahat. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara pilih mana? Seperti seorang penjahat atau seperti orang baik? Ya saya tanya dulu. Saudara pilih dulu. Saudara mau pilih yang gimana? Seperti penjahat atau seperti orang baik? Betul nggak? Begitu kita dibilangin ini mah tampang-tampang garong. Jangan main-main, talungku bisa cut. Saya beritahu, seringkali kita memang kelihatannya memang nampak-nampak ya selalu seperti orang-orang baik-baik. Tapi kadangkala di dalamnya, itu sebabnya di dalam khotbah Tuhan, saudara perhatikan, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi berarti orang yang melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Hati yang suci itu berarti memang tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak berbintik-bintik, tidak berbelang-belang, tidak ada istilah ada udang di balik batu. Tak ada yang begitu-begitu mah. Itu betul-betul penuh dengan ketulusan, penuh dengan kemurnian. Karena memang kita ini banyakkan hidup dalam kepalsuan, penuh dengan pura-pura. Baik, salam. Tapi kadangkala keluar dari situ, dia bisa tusuk kita dari belakang. Wah, ada yang jauh betul. Ya, saya suka juga. Ya, kira-kira kalau ibu bilang betul, kira-kira menurut ibu di sini ada nggak orangnya di sini? Ya, saya tanya dulu. Ya, kalau ibu bilang betul kan, saya tanya lagi. Kira-kira ada nggak orangnya di sini? Pakai baju apa ibu? Oke, tapi saya memang perlu menyampaikan karena ini perlu. Karena memang Tuhan bilang hanya orang yang hatinya yang bersih, yang suci kata Alkitab, mereka lah yang dikatakan
akan melihat Allah. Mereka orang-orang inilah, kalau saudara baca dalam Wahyu 19 tadi, memang ada dua penekanan. Di sana dikatakan pengantin, ada juga yang disebut undangan. Tapi kalau saya menafsir ini, pengantin atau undangan ini, yang diundang ini, itu betul-betul orang yang sama. Jadi orang yang bisa masuk ke surga itu, ya pasti disebut sebagai mempelai. Ini bukan berbicara orang yang berbeda. Ini berbicara tentang kalau kita bisa masuk dalam pesta, berarti kita adalah orang, atau bicara gereja yang memang sudah dimurnikan, sudah disucikan, sudah disempurnakan. Kita. Nah, tapi kalau kita mau jujur nih, mau jujur dan mau melihat diri kita yang utuh sebenarnya, kira-kira hati kita itu kira-kira betul nggak? Tidak ada bengkok-bengkoknya. Betul-betulkah itu penuh dengan kemurnian, ketulusan? Betul nggak hidup kita ini dikatakan tidak ada cacatnya? Apakah seperti itu? Padahal kalau kita baca Yehezkiel 17, coba kita lihat ayat yang ke-9. Ya, saya ambil dulu. Coba kita lihat Yehezkiel 17 ayat 9. Ya. Sorry, bukan Yehezkiel, Yeremia. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 bilang begini. Betapa liciknya, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Jadi sebenarnya kita dikasih tahu bahwa kita ini memang sangat licik. Kita pandai membodohi diri kita. Kita pandai meyakinkan diri kita untuk sebenarnya melakukan yang bukan-bukan. Hati kita ini licik. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan itu. Coba saudara lihat dalam Markus 7 ayat 21 dan 22. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus juga memberitahu kita hal-hal yang ada di dalam diri kita. Dikatakan begini, bahwa Yesus memberitahu kita bahwa hati manusia timbul itu katanya segala macam dosa dan kejahatan. Ada pikiran jahat, ada percabulan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada persinahan, ada keserakan, ada kejahatan, ada kelicikan, ada hawa nafsu, ada iri hati, ada ujat, ada kesombongan, ada kebebalan. Dan ini adalah satu daftar kejahatan yang panjang dan yang menjijikan, yang kata Alkitab timbul dalam hati manusia. Itu sebabnya jika seperti itu keadaan kita, kira-kira ada nggak sih pengharapan kita untuk bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena Alkitab katakan ada syarat, orang itu suci hatinya. Jadi tidak ada lain supaya kita bisa melihat Tuhan dan kita bisa masuk dalam pesta perkawinan domba Allah. Tuhan harus ubah dan ganti, dikatakan hati. Jadi
Kalau bicara hati, saudara mesti tahu ya, itu bukan berbicara organ tubuh, bukan bicara organ tubuh ya, tapi itu berbicara tentang diri kita yang di dalam, diri kita yang ada di dalam. Seringkali Paulus menyebut itu manusia batinnya yang di dalam, bukan yang di luar. Yang di luar bisa gampang menipu, membohongi, tapi yang di dalam ini, di dalam ini. Nah, Yesus seringkali suka ya mengkritik orang-orang Farisi karena memang bangsa ini katanya memuliakan aku bibirnya, tapi hatinya itu jauh daripada aku. Jadi memang itu hati, memang di dalam ini. Nah, jadi memang seperti itu. Makanya Amsal bilang apa? Makanya dikatakan jaga itu hati ya, jaga itu hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sini terpancar kehidupan. Jadi memang jaga hati, bukan organnya, tapi diri kita ini, supaya betul-betul tidak ada apa yang di luar dan di dalam itu mesti sama, harus sama, harus sama. Dan saudaraku yang saya kasih, untuk itulah bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang baru, hati yang benar-benar kita betul-betul mengasihi Tuhan, itu benar-benar penuh dengan kesungguhan. Tidak ada kepalsuan dalam kita mengasihi Tuhan. Betul-betul kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, dalam perjanjian lama itu ditulis ya, dalam perjanjian lama itu ditulis, saudara bisa lihat dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19, Alkitab bilang dan memberitahu bahwa Tuhan harus ambil hati kita yang lama, melakukan transparansi hati, dia masukkan hati yang baru. Dan dikatakan, coba saudara lihat dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19, dia katakan begini firman Tuhan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang tahan. Dalam perjanjian lama seperti itu. Kalau dalam perjanjian baru, bagaimana caranya supaya benar-benar kita mengalami pembersihan hati? Itu jelas dikatakan dalam Ibrani, coba kita lihat ayat itu, dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14, saudara perhatikan, dalam Ibrani 9 ayat 14, saudara lihat apa kata Alkitab. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan apa kata Alkitab? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti untuk supaya kita bisa memiliki hati yang bersih, hati yang suci, yang dikatakan yang tak bercacat, yang penuh dengan kemuliaan, kesucian, kekudusan, itu hanya melalui darah Kristus. Hanya melalui darah Kristus. Itu sebabnya memang ada lagu yang menyampaikan, kalau saudara pernah dengar lagu ini, lagu ini bilang begini. Saya suka lagu itu karena lagu itu bilang, ya, saudara, lagu itu bilang begini, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus,
Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Alkitab bilang apa? Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan kita. Perbuatan baik, kebajikan, semua hal-hal yang saudara katakan penuh dengan kebajikan tidak bisa menghapus dosa kita. Jadi apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib, itulah yang telah membereskan segala dosa kita. Dan untuk itu persoalannya di dalam kita mau menanti perkawinan, di mana kita nantinya akan disebut mempelai. Saudara mesti tahu ya, untuk menjadi mempelai, ya saudara mesti mengerti, mempelai itu mesti tidak boleh, pengertiannya tidak boleh terpaksa ya. Kalau dia merasa terpaksa, saya nggak tahu dulu ya, ada nggak saudara yang berkeluarga suami istri, karena saudara menikah ini itu karena saudara terpaksa atau dipaksa? Ada di sini? Ada. Saudara yang menikah di sini, saudara yang sudah menikah di sini, yang waktu saudara menikah itu karena akibat terpaksa atau mungkin karena saudara dipaksa? Ada? Ada. Wih, ada juga ya. Nah, jadi saudara mesti tahu bahwa kalau namanya mempelai atau pengantin, sebenarnya konsepnya itu Tuhan tidak mungkin paksa saudara untuk mempercaya dia. Tidak mungkin. Kalau posisi saudara hamba, ya saudara bisa terpaksa atau dipaksa karena Tuhan saudara menuntut seperti itu. Tapi namanya mempelai, ketika saudara dipertunangkan dengan Kristus sebagai gereja, waktu kita disebut mempelai, kita tidak terpaksa loh ya. Itu betul-betul memang keluar dalam diri kita bahwa memang saya itu mengasihi dia karena memang saya tahu dia sudah bayar, sudah tebus saya. Apa yang tidak bisa saya kerjakan untuk selesaikan dosa saya, semua telah dibayar oleh Tuhan. Itu sebabnya ya saya harus memberikan hidup saya untuk Tuhan. Nah, saudaraku, yang kita mesti mengerti di sini, bagian ini mesti, supaya betul-betul kita pahamlah bahwa memang saya telah memberi diri saya seutuhnya, semuanya. Tidak ada lagi yang saya sisakan. Betul-betul secara penuh. Tidak ada lagi seref. Betul, saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kita mau menyambut atau mau menyongsong Tuhan pada hari kedatangan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus menjaga diri kita betul-betul dengan perbuatan yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus. Tidak ada cara lain. Saya pernah membaca karikatur. Ya, ada satu karikatur. Karikatur itu bilang begini. Dari kelompok seberangnya, dia bilang begini. Ini orang Kristen katanya begini. Kok untuk
mau diselesaikan dosanya gitu ya, katanya. Kok kita dikatakan, kenapa sih kita mau merengek-rengek gitu kan? Kok mesti merengek-rengek supaya ditebus dosa kita, direngek-rengek. Bahkan kadang-kadang mungkin dia nggak mau sampai katanya ditendang-tendang kita, ditendang-tendang, didepak-depak begitu. Padahal dia tidak mau diseret-seret gitu untuk supaya masuk surga. Padahal dia tidak mau. Kalau saya mah katanya, saya akan gentle. Artinya saya akan bertanggung jawab. Apa yang saya buat, saya akan bertanggung jawab. Dia bilang dia gentle katanya. Saya bilang ini bukan gentle, ini orang bodoh dia nih. Dia tidak mengerti, dia pikir itu neraka itu seperti hal yang biasa. Saudaraku yang saya kasih, dia akan disiksa dalam penderitaan, dalam lautan api yang menyala, yang akan membakar dia di dalam belerang yang tidak habis-habisnya. Saudaraku, itu siksaan yang tidak bisa diukirkan. Begitu hebat penyiksaan itu. Tidak mungkin orang bisa dengan bangga bisa menerima bagian itu. Tidak mungkin, saudaraku. Bodoh sekali dia. Dia tidak mengerti. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita terbukalah melihat bagian ini. Kenapa? Karena memang Alkitab katakan kita tidak bisa bayar segala dosa kita. Dan saya memang mesti jujur katakan, saudara mesti tahu, sejak saudara lahir nih, sejak saudara lahir, nanti saudara masuk peti mati, saudara hanya bisa tambah dosa. Saudara bisa tambah dosa, buat dosa. Dan saudara bagaimana caranya mau bayar dosa? Dengan perbuatan baik, dengan kebajikan, dengan kesalehan. Saya tanya dulu kepada saudara hari ini, saudara pernah langgar lalu lintas? Pernah langgar atau tidak pernah? Saya tanya, saudara pernah langgar lalu lintas? Pernah ya? Jangan saudara berpikir pendeta tidak langgar-langgar. Saya juga langgar-langgar lah. Apalagi kalau tidak ada polisi kan, terus saja. Nah, kalau saudara kita pulang jalur busway, saudara terobos. Lalu karena saudara terobos, lalu saudara ditangkap. Lalu polisi bilang begini, Pak, Bapak telah melanggar ini, rambu-rambu ini kan tidak boleh. Bapak coba lakukan segala macam cara untuk berargumentasi. Ya, polisi bilang tidak bisa. Surat tilang, kasih tilang. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 21. Jadi dapat surat tilang. Tanggal 28 saudara akan bayar denda. Jadi saudara dapat surat nih. Karena saudara dapat surat tilang ini, bagaimana caranya supaya saudara bisa keluar dan tidak bayar? Saudara buat baik, bantu orang susah, kasih perpuluhan, bantu orang miskin, kasih orang-orang yang terlantar, gelandangan, saudara kasih makan mereka. Tiap hari saudara buat baik, kebajikan. Betul-betul tidak ada hari yang saudara tidak lakukan perbuatan baik. Saudara buat baik terus. Tanggal 21, 22, terus sampai tanggal 28 hariannya saudara tetap melakukan perbuatan baik. Segala macam kesalehan saudara lakukan. Lalu tanggal 28 sampai di kantor polisi. Lalu kantor polisi itu bilang begini, Pak, Bapak telah langgar lalu lintas pada tanggal 21, lalu ketok palu, denda 500. Lalu setelah saudara diketok begitu, saudara bilang begini, Pak polisi, memang saya sudah buat salah, tapi
Dari tanggal 21 sampai tanggal 28, saya telah melakukan begitu banyak kebajikan. Saya bawa saksi. Semua orang-orang yang menerima kebaikan saya, itu saudara bawa ke sana. Saya tanya, begitu saudara bicara seperti itu, kira-kira tetap bayar denda atau bisa saudara bebas tanpa bayar denda? Tetap didenda? Tetap didenda? Tetap denda. Karena memang perbuatan baik tidak bisa hapus dosa. Kalau saudara rayu itu polisi, lalu polisi itu bebaskan saudara, dia jadi tidak tilang saudara, tidak jadi tilang saudara. Saya tanya berikutnya, kira-kira menurut saudara, polisi itu baik apa tidak baik? Saya tanya dulu. Kalau saudara rayu ini itu polisi, saudara bujuk-bujuk lah gitu ya. Karena saudara bujuk, lalu polisi itu bebaskan saudara. Menurut saudara, polisi itu baik apa tidak baik? Baik apa tidak baik? Oh baik. Baik ya. Bapak bilang baik. Baik ya. Bagi untuk Bapak ya. Oke Pak, saya mau tanya dulu Bapak ya, karena Bapak bilang baik. Misalkan saja ya Pak ya, kalau misalkan ada yang tipu Bapak berjuta-juta rupiah, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, lalu saudara lapor polisi, dia ditangkap. Kalau dia rayu itu polisi, lalu dia dilepaskan. Kalau dia bunuh anak Bapak, kalau dia perkosa keluarga Bapak, lalu dia bujuk itu polisi, dan polisi itu bebaskan, baik apa tidak baik Pak? Oh tidak baik, tidak baik. Jadi yang berkaitan dengan Bapak itu, oh begitu ya. Tergantung ya. Tapi kita mesti mengertilah, Tuhan itu adalah adil. Dan dia mengasihi keadilan. Jadi kalau Tuhan tidak hukum satu dosa kita saja, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak mungkin tidak adil. Itu sebabnya dia tahu kita tidak bisa membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya memang dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan seluruh hutang dosa yang kita tidak bayar. Dia kerjakan kayu salib. Itu sebabnya darah Kristus yang tercurah itu telah membayar seluruh hutang dosa kita. Dia membersihkan hati kita. Semua selesai ditanggung Tuhan. Dan itu sebabnya kalau kita mengerti bagian ini, mau tidak mau, tidak ada cara lain. Kita harus tahu untuk membalas kebaikan kita. Itu sebabnya di dalam kita mau menyambut kedatangan Tuhan, saudara, perlengkapilah kehidupan kita dengan semua perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang kudus. Karena ya terus terang aja, tidak mungkin kita kalau mempelai lalu penuh dengan kekudisan, penuh dengan kekotoran. Jagalah, betul-betul kita harus jaga diri kita. Tidak salah memang Alkitab, jagalah dengan seluruh kekuatan kita semua yang ada dalam hidup kita, supaya waktu kita bertemu dengan dia, kita disebut sebagai sahabat yang baik. Tuhan berkati kita. Amin. Kita boleh buka pertanyaan 10 menit. Boleh ya. Silakan. Jemaat yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, ya silakan ya. Karena ini bicara hati ya. Jadi hati yang suci adalah hati yang sempurna. Suci berarti sempurna, tidak bercela, tidak berbintik-bintik, bersih, tidak kotor, tidak najis, tidak berbintik atau berbelang-belang. Betul
penuh dengan kemurnian. Itu konsep. Tapi kita nggak mungkin bisa bersihkan diri sendiri. Hanya darah Kristus, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya wakilin. Ya, mari, Pak Tio. Tentu saya bicara mewakili beberapa jemaat Iya. yang sebelumnya sudah mendiskusikan. Bisa ditayangkan operator yang tangga-tangga nada itu, ya. Nah, begini, Bapak pernah saya info bahwa Bapak bicara di tangga Di atas, yang ya? teratas, ya. Iya. Sebetulnya kan tingkatan ini mungkin kita semua sudah alami, kita sudah percaya, kita sudah bertobat, bahkan penuh Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Saya sudah beberapa kali bawa firman. Oke, langsung saja pertanyaannya begini. Kita kenal cerita bahwa ada anak muda yang kaya, Iya. yang bertanya datang kepada Tuhan Yesus. Iya. Saya sudah berbuat semua hukum Taurat lah. Iya. Tetapi intinya anak muda itu tidak menurut perintah Tuhan Yesus, Iya. yang suruh menjual. Iya. Nah, lalu kita bandingkan dengan ada misalnya orang yang percaya Tuhan Yesus tetapi tidak berbuat sama sekali. Tidak, maksudnya lebih parah daripada anak muda tadi. Nah, sekarang anak muda itu pertanyaannya, apakah masuk kerajaan surga? Itu dulu, nanti ada atap. Ya, jadi yang pertama ya, anak muda yang kaya itu memang gambaran adalah orang yang tidak percaya kan. Itu sebabnya dia melihat bahwa harta kekayaannya ini memang melebihi segala-galanya. Sehingga memang dia tidak mau. Dia memang menolak Tuhan. Dia lebih memiliki bahwa harta itu, padahal kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya kamu memiliki semua dunia ini dan seisi-isinya ini, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Makanya Tuhan bilang jual itu, ada konsep jual, itu tukar hidup kita. Dan ini juga gambaran ya. Jadi ini gambaran juga kalau saudara baca, ini supaya kita mengerti cerita tentang orang yang dirasuk setan di Gerasa. Itu kalau saudara cerita di sana, ini kan tidak ada harganya orang ini. Karena Alkitab katakan anak ini memang dibelenggu, orang ini dibelenggu dan terus disiksa. Ada di pekuburan. Roh jahat yang menyiksa disebut legion. Nah, saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan apa yang terjadi. Kita baca dalam Markus 5 kisah dari orang yang dirasuk setan di Gerasa itu. Saudara bisa lihat untuk yang satu orang ini, saudara bisa lihat dalam bagian berikutnya sebelumnya dalam Markus 4 ini, Yesus datang hanya untuk orang itu. Padahal ada badai, ada gelombang, tapi itu tidak menghambat. Kenapa? Karena bagi Tuhan satu jiwa itu begitu berarti. Karena memang kita bilang satu orang bertobat, saudara bisa lihat. Jadi di mana dia bertobat ya? Itu beribu-ribu malaikat di surga itu bersorak-sorak. Nah, saudara perhatikan, ketika orang itu dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan roh jahat itu, saya tanya dulu bagi saudara, ada harga tebusan atau tidak ada? Ada harga tebusan apa tidak ada? Ada berapa harga tebusannya? 2.000 ekor babi binasa. Saya tanya dulu ibu-ibu. Berapa harga babi 1 kilo? 1 kilo berapa? 120.000. 120. Nah, coba saudara perhatikan. Saya beritahu ya,
Kalau saudara di dalam pelayanan misi, saya pernah ke Toraja, itu ada babi yang besarnya bisa 300 sampai 400 kilo. Besar banget. Saya tanya, itu beratnya begitu. Nah, kita bicara aja 300 kilo. Nah, coba saudara perhatikan, 300 kilo, saudara kali 100.000 saja, berapa itu? Berapa itu? 30 juta. 30 juta. Nah, kali 2.000 berapa? 60 miliar. Saudara perhatikan, nilai uang yang bermiliar-miliar bagi Tuhan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena kita itu berarti bagi Tuhan. Kita itu berarti. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan binatang yang mau ditebus ya, bukan binatang, bukan pohon, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi kita ini. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita itu berharga. Yesaya 43 ayat 4 kan, dan begitu mulia dan dicintai Tuhan. Jadi memang Tuhan datang mau mati buat kita itu bukan karena kita tidak bernilai, karena bernilai dalam pandangan Tuhan. Jadi saudaraku, jadi itu gambaran bahwa anak muda yang kaya ini, ya bagi dia harta melebihi segalanya daripada Tuhan. Gak penting, dia tolak Tuhan. Ya pasti tidak selamat, pasti tidak selamat, tidak selamat, udah pasti. Ya seperti itu Pak. Ya boleh ada pertanyaan sambungannya. Kita bandingkan dengan orang yang sampai 3 tingkatan itu ya, percaya, bertobat, dibaptis, seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38, percaya, tobat, baptis atau penuh. Ya. Nah sedangkan itu dia tidak berbuah-buah, tidak ada, kalalah secara moral kehidupannya dengan anak muda yang tadi. Jadi lebih baik yang tadi begitu kesimpulannya. Apakah yang ini masuk surga? Jadi buat perbandingan gitu Pak Pendeta. Oke. Saya tanya dulu. Sebenarnya orang itu masuk surga karena apa sih? Ya pertanyaan mungkin. Kalau begitu sebenarnya kita masuk surga ini karena apa? Karena perbuatan atau karena iman? Kan Alkitab bilang kan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman kan? Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu benar-benar adalah pemberian. Sehingga tidak ada dasar untuk kita bermegah. Nggak ada dasar. Nggak ada dasar untuk kita bermegah. Jadi kembali lagi, bahwa kita selamat ini itu karena iman. Dan ini bisa kita lihat orang yang disalib, nggak sempat dia buat baik. Tidak ada perbuatan baik apa yang dia buat. Dibaptis juga ya enggak. Tapi dia diselamatkan memang karena iman, karena dia percaya pada waktu itu ya. Jadi karena dia percaya. Ini mesti kita pahami dengan baik. Nah memang kalau kita jumpa jumpa dengan orang-orang yang di gereja, memang makanya saya mesti beritahu ya. Jadi orang Kristen mesti kita bedakan ya. Orang Kristen itu belum tentu kita bisa bilang dia orang percaya. Tapi orang percaya itu pasti disebut Kristen. Jadi orang yang ada di gereja belum tentu disebut orang percaya. Tapi orang percaya pasti ada di gereja. Orang percaya pasti memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tapi belum tentu orang yang memuji-muji Tuhan disebut orang percaya. Belum tentu itu. Makanya muncullah ayat-ayat dalam Matius 7, 21, 23. Jelas diberitahu di situ bahwa bukannya orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan kan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Nah,
Coba saudara renungkan, pada waktu Tuhan bilang aku tidak kenal pada kelompok ini, kan mereka sepertinya nggak nerima. Masa Tuhan tidak kenal? Masa Tuhan tidak kenal? Sedangkan dia ada di gereja, dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, bahkan dalam pelayanannya dia usir setan, dia betul-betul dalam pelayanannya begitu banyak hal-hal yang spektakuler terjadi, ada mujizat, ada penyembuhan. Tapi Tuhan tetap bilang aku tidak kenal. Tuhan bilang aku tidak kenal. Padahal kalau kita bandingkan ayat itu dengan Yohanes 10 ayat 14 dan ayat 27, Yesus bilang begini, aku kenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27 juga begitu, aku kenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi ingat baik-baik, bukan hanya di sudut kita yang bilang kita kenal Tuhan, tetapi yang menjadi persoalan adalah di sudut Tuhan. Apakah betul dia kenal kita atau tidak? Makanya dalam Galatia 4 ayat yang ke-9 Alkitab katakan begini. Galatia 4 ayat 9 bilang, lebih baiklah kalau kita dikenal Tuhan. Jadi ini prinsip. Nah, kalau ya ini jujur ya, kalau orang itu bilang dia betul-betul orang percaya, betul-betul dia percaya. Kalau dia betul-betul orang percaya, lalu karena dia betul-betul orang percaya, lalu tahu-tahu kehidupannya makin buruk, misalkan dia makin lebih jahat, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam konsep iman orang ini. Pasti. Tidak mungkin kalau orang itu disebut orang percaya, orang-orang yang betul-betul telah menerima Kristus Roh Kudus. Persoalannya, masa sih Roh Kudus yang ada di dalam diri orang ini tidak bisa membawa orang itu menjadi lebih baik, bahkan lebih jahat? Saya enggak percaya. Berarti ada yang salah. Kekristenan seperti apa yang seperti itu terjadi? Makanya kita mesti melihat ya, bahwa iman ini itu memang mesti bekerja sama dengan perbuatan. Jadi kalau saudara baca dalam Yakobus 2 ya, ayat 14 sampai ayat 26, itu kalau saudara lihat ayat 14 sampai 20 itu berbicara iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi ayat 21 sampai ayat 26 ini bicara begini, dengan perbuatan iman menjadi sempurna. Jadi rupanya ini kita mesti paham. Jadi iman itu mesti bekerja sama dengan perbuatan supaya iman itu disebut hidup sempurna, perfect, pas, cocok lah. Itu begitu. Tapi kalau saudara baca 14 sampai 20, saudara mesti tahu kalau disebut ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, apa maksudnya mati di sini? Apa maksudnya mati? Apakah dia punya iman tapi tidak punya perbuatan, ataukah memang dia tidak punya iman sehingga perbuatannya memang tidak ada, Pak? Kalau saudara baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, saudara akan tahu persis. Itu Yakobus bilang sebenarnya orang itu tidak punya iman. Tidak punya iman. Tidak punya iman. Coba saudara perhatikan ya, ketika Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa maksudnya mati ini? Nah, mati di sini nih itu sama dengan ayat 20. Ya.
ayat 20. Jadi Yakobus 2 ayat 17 itu sama dengan Yakobus 2 ayat 20. Karena Yakobus 2 ayat 20 juga bilang iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi sebenarnya iman mati itu sama dengan iman kosong. Kalau bicara iman kosong berarti imannya ada apa tidak ada? Imannya ada apa tidak ada? Imannya memang nggak ada. Nggak ada bukti iman. Sehingga memang mati. Mati di sini memang bukan berarti dia punya iman, bukan. Nah, coba saudara perhatikan Yakobus 2 ayat 14. Coba saudara lihat ayat ini. Ini kan perlu pengertian. Karena kalau saudara baca ayat 14, Yakobus 2 bilang begini. Ada orang yang bilang, ini bukan Yakobus yang bilang ya. Ada orang yang bilang dia punya iman tapi tidak. Ini orang yang bilang, Pak, bukan Yakobus yang bilang. Dia hanya bilang ada orang yang bilang dia punya iman tapi tidak punya perbuatan. Sehingga Yakobus bilang, kok bisa begitu? Makanya ketika ayat 15 ada orang yang punya masalah pergumulan, dia mestinya bisa tolong tapi dia tidak tolong. Sehingga muncullah ayat 17 itu. Jadi ini bukan bicara dia punya iman, memang tidak punya iman. Dia tidak punya iman, Pak. Terima kasih, tapi biar enak tidur sedikit lagi, semenit lagi. Ujungnya tadi yang punya iman tetapi masuk kerajaan surga, ujung-ujungnya di kerajaan surga kan nanti kita memerintah, dikatakan suratan Wahyu, kitab Wahyu. Kita memerintah bersama dengan mempelai pria Kristus. Nah, apa fungsi bicara tentang kemuliaan, mahkota kemuliaan? Apa besar mahkota kemuliaannya di sana antara orang yang tadi dua yang tadi contoh tadi itu, begitu? Ya, jadi nanti kalau kita berbicara bahwa kita nanti sama-sama masuk surga, ini nanti yang membuat perbedaannya itu hanya dari sudut kemuliaannya, Pak. Jadi kemuliaan yang saudara dapat dan kemuliaan yang diterima oleh Ayub, yang diterima oleh Musa, yang diterima oleh Abraham, Yohanes, Paulus, ya pasti beda lah, tidak sama. Karena saudara mesti mampu melihat bahwa Tuhan itu adil. Begitu juga nanti di neraka, hukumannya beda-beda, Pak. Tapi sekalipun itu beda-beda, tetap aja. Karena Tuhan itu adil. Ya tidak mungkin Tuhan bertindak salah. Makanya dikatakan jerih payamu yang saudara lakukan di dalam Tuhan memang gak sia-sia. Apa yang kita buat? Ya orang lain bisa lupa, bahwa saudara juga bisa lupa. Tuhan masa bisa lupa sih? Makanya bilangan 23, Tuhan bukan manusia. Masa dia berbicara tidak melaksanakan, tidak menggenapi? Ya pasti dilakukan. Tuhan masa saudara mau samakan dengan manusia? Tidak bisa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita bisa ingkar, Tuhan tidak mungkin. Apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Itu konsep. Jadi kalau saudara bisa lakukan hal yang baik, ya kenapa tunggu nanti mau mati? Ya sekarang, ya sekarang. Tapi kalau bicara selamat, ini kasih karunia. Ini kasih karunia. Jadi kalau saudara baca itu Yakobus dari Roma 4, saudara dapat contoh jelas banget. Itu kalau saudara baca dalam Roma 4 ayat 1 sampai ayat 5, contoh itu adalah Abraham. Paulus mengangkat Abraham. Alkitab bilang Abraham itu dibenarkan, kata Alkitab, itu karena iman. Dan Alkitab bilang begini,
kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah. Dia boleh dasar untuk bermegah. Persoalannya, bisakah dia bermegah karena dia bisa masuk surga? Coba sudah lihat ayat ini. Ini tidak usah bicara saudara, kita bicara Abraham sebagai bapak orang beriman. Saudara bisa bandingkan lagi orang seperti apa. Contoh jelas itu Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Sebab kalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang keselamatan itu betul-betul Tuhan yang mengerjakan. Itu bukan karena Abraham kerja apa untuk selamatan? Tidak ada. Ini memang yang melakukan pekerjaan salib kan Tuhan. Tidak ada dasar untuk bermegah. Jadi contohnya begini. Kalau saudara bekerja, Bapak bekerja di satu perusahaan. Lalu nanti tanggal 28 Bapak terima gaji. Bapak terima gaji nih Pak. Saya mau tanya. Jadi waktu Bapak terima gaji, menurut saudara, itu kasih karunia atau hak? Bukan kasih karunia. Bukan. Hak ya. Jadi Bapak mesti bedakan. Ya. Jadi antara kasih karunia dan hak. Ya. Itu bukan didapat begitu saja, cuma itu karena saya bekerja. Nah, itu sebabnya kalau saudara melakukan, nanti ada upah, ada mahkota, itu hak. Tapi bukan karena masuk surga. Surga itu karena pemberian. Itu kasih karunia. Jadi kalau bicara kasih karunia adalah kebaikan yang kita terima dari Allah. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena ada satu faktor upaya usaha kita kebajikan, sama sekali tidak ada. Ini konsepnya adalah Tuhan memberi dengan cuma-cuma, memberi dengan begitu saja, walaupun sebenarnya kita tidak ada dasar untuk menerimanya. Sebagai orang berdosa, kita mah mestinya dibuang, masuk neraka. Dan kalau Tuhan buang begitu, itu wajar. Tuhan bertindak adil, Tuhan tidak salah. Tapi karena ada kasih kebaikan Tuhan, Tuhan bertindak lain. Nah, itu sebabnya dia ganti pikul kita, Pak. Nah, itu kasih karunia. Ya, oke? Ya, oke. Cukup. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah dibentangkan, disampaikan. Mari Tuhan, buat terus bagi setiap kami, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup. Roh Kudus terus beracara, mengartikan lebih baik, lebih jelas, supaya mampu dicerna oleh setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam pertemuan siang hari ini, tidak terkecuali siapapun, dan meteraikan kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup, dan akhirnya membawa setiap kami untuk benar-benar terus menjaga diri kami, supaya kami benar-benar tak bercacat celah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami supaya kami dapat membereskan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kerinduan kami di dalam hidup yang Tuhan masih beri, biarlah kami mau supaya hidup kami menjadi hidup yang berarti, yang terus menyenangkan Tuhan. Tolong dan mampukan kami Tuhan, supaya betul hanya Engkau sajalah yang kami puji, kami sembah di dalam hidup ini.
Jangan biarkan kami melakukan hal yang sia-sia. Jangan biarkan kami hidup percuma di tengah dunia ini, tapi biarlah takut akan Tuhan ada dalam setiap kami. Bahkan kami mau terus mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Pujian, syukur, kemuliaan, hormat hanya kami persembahkan kepadamu. Ini doa dan syukur kami Tuhan dengar. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari semua umat yang percaya diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Kita dikembalikan, diingatkan lagi untuk tetap kita hidup di dalam kudusan, supaya kita bisa bertemu dengan kekasih hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya undang Bapak Jemi Muaya untuk membawa kita dalam doa. Mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Amat terlebih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakai dia Tuhan. Lebih heran lagi, banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan kami juga telah menerima berkat-berkat Tuhan yang Engkau berkati kami dari kehidupan kami di pekerjaan, rumah tangga. Engkau berkati juga Tuhan senantiasa kami, agar supaya kami dapat memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, terima sukacita sorga. Persembahan boleh jalankan. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Saya bisa memperbaiki. Ya, terima kasih banyak buat pelayanan Bapak Pendeta Tony Sanggelorang ya, yang amat memberkati kita. Jangan bosan-bosan kalau dimohon bantuan untuknya. Terima kasih juga buat persembahan saudara dan semua pelayan-pelayan Tuhan, singer WL, musik, sound konsumsi, kolektan dan semua. Tuhan yang memberkati. Saudara, saya mengadakan ini tanya jawab karena saya bertanggung jawab dengan misi kita yang supaya kita tetap begini ya sampai
di sorga nanti. Jadi saya ngeri karena media ini luar biasa. Jadi banyak sekali pernyataan hamba-hamba Tuhan yang di media, ya, yang kita tahu itu ya bagi kami amat membingungkan, sehingga kalau datang ke sini pendeta-pendeta yang kami undang adalah kami amat bertanggung jawab dan sudah kami kenal baik. Jadi jangan sembarangan percaya, ini menyangkut iman percaya kita. Makanya ada pertanyaan, silakan bertanya supaya jelas dan supaya lebih mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita ketemu lagi nanti di bulan Maret. Kami akan umumkan kembali karena ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi kita nanti yang ada di grup nanti akan di-sharing di grup, diumumkan di grup. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Yesus pegang tangan. Pendeta Jepta tutup dalam doa. Hidup di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sang Bapa, jangan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Engkau alasan selamanya itu. Engkau alasan. Sekali lagi, memang Dia adalah alasan kita itu. Engkau alasan Haleluya, terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih firman yang sudah kami dengar. Kami mau bertumbuh, kami sadar, dan kami mau sama-sama dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengurus PDC Sun City, terima kasih untuk visi yang indah yang Tuhan berikan. Biar kami sama-sama tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan kami di dunia ini, kami tidak sendiri. Tuhan tetap memegang tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan apa yang kami perbuat itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, karena Tuhan beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap umat-umat-Mu mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan